Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi pengelompokan komoditas hasil pertanian. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak berikut ini. Tujuan pembelajaran ini adalah satu, menjelaskan ruang lingkup agribisnis. Yang kedua, menjelaskan pengelompokan komoditas hasil pertanian. Dan yang ketiga, menjelaskan pengembangan komoditas hasil pertanian. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan agribisnis? Agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem, yaitu subsistem agribisnis hulu, subsistem usaha tani, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, dan subsistem jasa dan penunjang. Selanjutnya, mengenai pengelompokan komoditas hasil pertanian, dibagi menjadi beberapa pengelompokan. 1. Pengelompokan hasil pertanian berdasarkan sumber komoditas. 2. Pengelompokan hasil pertanian berdasarkan karakteristik agronomis. 3. Pengelompokan hasil pertanian berdasarkan karakteristik fisiologis. Dan yang keempat, pengelompokan hasil pertanian berdasarkan karakteristik gizi. Pengelompokan hasil pertanian berdasarkan sumber komoditas dibagi menjadi dua kelompok. 1. Kelompok bahan nabati. Bahan nabati merupakan bahan yang diperoleh dan berasal dari tumbuhan. Yang kedua, kelompok bahan hewani. Bahan hewani diperoleh dari hewan, bagian-bagian dari hewan, atau yang diproduksi oleh hewan. Pengelompokan hasil pertanian berdasarkan karakteristik agronomis dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok serealia. 2. Kelompok kacang-kacangan. 3. Kelompok umbi-umbian. Keempat, kelompok sayuran. Kelima, kelompok buah-buahan. Kemudian, kelompok sayuran berdasarkan bagian dari tanaman dapat dibagi menjadi sayuran akar, sayuran daun, sayuran bunga, sayuran buah muda, dan sayuran buah masak. Berikutnya, kelompok sayuran berdasarkan iklim tempat tumbuh dapat dibagi sayuran yang tumbuh di daerah iklim panas dan sayuran yang tumbuh di daerah iklim sedang. Nah, berikutnya penggolongan buah berdasarkan pola perubahan respirasi. 1. Kelompok buah klimakterik. Buah klimakterik mempunyai pola respirasi meningkat, yaitu suatu periode mendadak bagi buah tertentu, di mana selama proses ini terjadi serangkaian perubahan-perubahan biologis yang diawali dengan meningkatnya produksi etilen. Kemudian yang nomor 2, kelompok buah non-klimakterik. Kelompok buah non-klimakterik ini adalah jenis buah yang tidak mengalami proses fisiologis meski telah dipetik dari pohon dan tidak menunjukkan adanya kenaikan laju respirasi. Untuk pengelompokan hasil pertanian berdasarkan karakteristik agronomis tadi, yang keenam adalah kelompok hasil ikan, dan yang ketujuh, kelompok hasil ternak. Selanjutnya, pengelompokan hasil pertanian berdasarkan karakteristik fisiologis, yaitu pengelompokan berdasarkan mudah tidaknya pangan mengalami kerusakan. Dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Pangan mudah rusak, 2. Pangan agak mudah rusak, 3. Pangan tidak mudah rusak. Kemudian, pengelompokan hasil pertanian berdasarkan karakteristik gizi dikelompokkan menjadi pangan sumber kalori, pangan sumber protein, pangan sumber lemak, dan
pangan, sumber vitamin, dan mineral. Penjelasan singkat mengenai pengelompokan hasil pertanian berdasarkan karakteristik fisiologis adalah: 1. Kelompok bahan pangan mudah rusak. Pangan mudah rusak merupakan bahan makanan yang tidak tahan lama, mudah rusak atau layu, sehingga perlu perhatian khusus dalam penanganannya. Yang kedua, kelompok bahan pangan agak mudah rusak merupakan kelompok pangan yang dapat disimpan dalam waktu yang terbatas. Yang ketiga, kelompok bahan pangan tidak mudah rusak merupakan kelompok pangan yang tidak mudah rusak, yaitu dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama. Anak-anak, demikianlah penjelasan mengenai pengelompokan komoditas hasil pertanian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.